sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Aulia Ramadhani dari kelas AK20A Program Studi Akuntansi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang informasi untuk pengambilan keputusan manajemen tingkat atas, menengah, dan bawah. Sistem informasi dan pengambilan keputusan dalam bisnis biasanya terbatas pada pihak manajemen. Nilai bisnis dari pengambilan keputusan yang telah ditingkatkan perusahaan dapat menentukan sejumlah keputusan pokok di mana investasi sistem baru mungkin dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusannya. Berbagai keputusan diambil pada semua tingkatan dalam perusahaan, dan beberapa keputusan ini sifatnya umum, rutin, dan banyak. Walaupun nilai dari peningkatan setiap keputusan kecil, peningkatan ratusan ribu keputusan yang kecil ini menghasilkan nilai tahunan yang sangat besar dalam bisnis. Jenis keputusan diklasifikasikan menjadi 3, yaitu keputusan tidak terstruktur, keputusan terstruktur, dan keputusan semi terstruktur. Di mana keputusan tidak terstruktur adalah keputusan yang mengambil keputusannya harus memberikan penilaian, evaluasi, dan pengertian untuk memecahkan masalahnya. Setiap keputusan ini adalah baru, penting, dan tidak rutin, serta tidak ada pengertian yang dipahami benar atau prosedur yang disetujui bersama dalam pengambilannya. Yang kemudian, keputusan terstruktur adalah kebalikan dari keputusan tidak terstruktur, yaitu sifatnya berulang dan rutin, dan melibatkan prosedur yang jelas dalam menanganinya, sehingga tidak perlu diperlukan seakan-akan masih baru. Banyak keputusan memiliki elemen-elemen dari kedua jenis keputusan ini. Yang terakhir, keputusan semi struktur adalah keputusan yang hanya sebagian masalahnya mempunyai jawaban yang jelas tersedia dengan prosedur yang disetujui bersama. Manajer tingkat atas, manajer tingkat menengah, manajer tingkat bawah, dan para karyawan mempunyai jenis keputusan dan kebutuhan informasi yang berbeda. Proses pengambilan keputusan adalah proses yang melibatkan banyak langkah. Menurut Simon 1960 menyatakan ada 4 tahapan berbeda dalam pengambilan keputusan, yaitu kecerdasan, rancangan, pilihan, dan implementasi. Proses pengambilan keputusan dapat dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu kecerdasan. Kecerdasan terdiri atas menemukan, mengidentifikasi, dan memahami masalah yang terjadi pada organisasi, mengapa masalah itu terjadi, di mana, dan akibat apa yang dialami. Yang kedua, rancangan. Rancangan melibatkan identifikasi dan pencarian berbagai solusi masalah. Yang ketiga, pilihan. Pilihan adalah tentang memilih alternatif solusi yang ada. Yang keempat, implementasi. Implementasi adalah tentang membuat alternatif yang dipilih dapat bekerja dan tetap mengawasi seberapa baik kerja solusi tersebut. Manajer dan pengambilan keputusan. Dalam dunia nyata, sistem pendukung pengambilan keputusan dapat menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih baik oleh manajer dan karyawan di atas rata-rata ROI atau ROI perusahaan, dan profitabilitas yang jauh lebih tinggi. Walaupun demikian, sistem informasi tidak dapat meningkatkan semua jenis keputusan yang ada dalam suatu organisasi. Karena kegiatan setiap tingkatan manajemen berbeda-beda, maka kebutuhan informasi pada tiap tingkatan manajemen pun berbeda-beda. Kegiatan manajemen pada masing-masing tingkatan dapat dikategorikan sebagai berikut. Perencanaan strategik atau strategic planning merupakan kegiatan manajemen tingkat atas. Pengendalian manajemen atau manajemen kontrol merupakan kegiatan manajemen tingkat menengah. Yang terakhir, pengendalian operasional, operational control, merupakan kegiatan manajemen tingkat bawah. Perencanaan strategik menurut Anthony dan Dearden 1980 mendefinisikan perencanaan strategik sebagai proses penentuan tujuan-tujuan dari organisasi dan strategi-strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Pada dasarnya, perencanaan strategik meliputi 1. Proses evaluasi lingkungan luar organisasi. Lingkungan luar organisasi selalu berubah secara konstan, dan perubahan-perubahan ini mungkin dapat mengakibatkan perubahan terhadap strategi-strategi. Perubahan-perubahan tersebut antara lain peluang pasar, teknologi, tekanan politik, sosial persaingan, inflasi, dan lain-lain.
Oleh karena itu, manajemen tingkat atas harus pandai mengevaluasinya, baik itu berupa perubahan yang dapat dijadikan sebagai peluang maupun tekanan-tekanan luar yang dapat diupayakan untuk dijadikan sebagai peluang bagi organisasi. Yang kedua, penentuan tujuan. Tujuan adalah apa yang ingin dicapai oleh organisasi berdasarkan visi yang dimiliki oleh manajemen. Tujuan ditetapkan oleh manajemen tingkat atas dalam perencanaan strategi yang bersifat jangka panjang. Misalnya dalam waktu 5 tahun perusahaan ingin menguasai pasar minimal 60% dan sebagainya. Secara singkat, keputusan manajemen dapat diklasifikasikan ke dalam 3 tipe, yaitu ke-1, keputusan tidak terstruktur, yaitu keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Keputusan ini terjadi di manajemen tingkat atas. Biasanya informasi yang diperoleh dalam pengambilan keputusan berasal dari luar. Contohnya, keputusan perusahaan untuk bergabung dengan perusahaan lain. Keputusan setengah terstruktur. Yang kedua, yaitu keputusan yang sebagian dapat diprogram, sebagian berulang-ulang dan rutin, dan sebagian tidak terstruktur. Di dalam keputusan, ada tipe keputusan manajemen. Pengambilan keputusan adalah tindakan manajemen di dalam pemilihan alternatif untuk mencapai sasaran. Secara singkat, keputusan manajemen dapat diklasifikasikan ke dalam 3 tipe, yaitu keputusan tidak terstruktur, yaitu keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Keputusan ini terjadi di manajemen tingkat atas. Biasanya informasi yang diperoleh dalam pengambilan keputusan berasal dari luar. Contohnya, keputusan perusahaan untuk bergabung dengan perusahaan lain. Yang kedua, keputusan setengah terstruktur, yaitu keputusan yang sebagian dapat diprogram, sebagian berulang-ulang dan rutin, dan sebagian tidak terstruktur. Keputusan tipe ini sering bersifat rumit serta membutuhkan perhitungan-perhitungan dan analisis yang terperinci. Contohnya, keputusan membeli sistem komputer yang lebih canggih, keputusan alokasi laba ataupun promosi, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada keputusan terstruktur, yaitu keputusan yang berulang-ulang dan rutin. Keputusan ini sering terjadi pada manajemen tingkat bawah, contohnya keputusan pemesanan barang, penagihan hutang, dan lain sebagainya. Jika ingin membangun sistem-sistem informasi lainnya, data keuangan dari sistem ini tidak perlu dibuat dan disimpan lagi di basis data fungsi bersangkutan, tetapi dapat diambil dari sistem informasi akuntansi. Manajer tingkat atas, yaitu perencanaan strategik, manajer tingkat menengah, pengendalian manajemen, manajer tingkat bawah, pengendalian operasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.